sekali lagi arahkan hati kita, hidup kita sore hari ini hanya bagi Tuhan. Ya, tinggalkan segala beban pemikiran kita, permasalahan kehidupan kita. Kemari sore hari ini kita memfokus saja bagi Tuhan. Boleh kita tundukkan kepala kita sebentar, Bapak dan saya minta Ibu Intia untuk berdoa buat kita semua di sore hari ini, mengawali ibadah kita di sore hari.
Shalom. Saya boleh perkenalan dulu. Nama saya Pendeta Muda Sulamto. Panggilannya Pak Lamto ya. Tentunya kalau Lamto atau ada sunya itu dari Jawa. Saya lahir di Solo tahun 60. Tahun 60. Di Solonya di Solo kota ya. Nah, saya kan sebelum firman Tuhan saya ingin bersaksi dulu. Karena dengan kesaksian itu menguatkan. Jadi kenapa kok saya bisa menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan? Ini panjang. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ada firman Tuhan yang mengatakan di dalam Efesus pasal yang ke-1. Coba perhatikan Efesus pasal 1 ayat yang ke-4. Saya nggak ngerti firman Tuhan tadinya, nggak bisa memberitakan firman Tuhan, menyanyi juga nggak bisa, baru-baru saya ada di depan saudara. Tapi di sini katakan bahwa sebab di dalam Dia itu Allah, Dia Allah telah memilih kita. Ya, kita ini dipilih Tuhan, Bapak dipilih Pak ya, saya dipilih. Sudah dipilih, telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia dijadikan kita udah dipilih. Pak, Bapak, saya, Om, semua itu dipilih. Ini bakal saya pakai nih, bakal saya pakai. Bapak nggak nyangka kan di sini kan ada menjadi hamba Tuhan, nggak nyangka. Kita dipilih. Sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Memilih kita, dipilih. Tentunya kalau dipilih mau dipakai, ya kan? Nggak mungkin dipilih nggak dipakai. Tapi supaya kita itu apa? Kudus tak bercacat celah. Itu tugasnya siapa? Kita. Tugas Tuhan untuk memilih kita. Tugas kita berusaha untuk apa? Kudus tak bercacat celah. Kenapa kok kita harus kudus tak bercacat celah? Ini adalah dasar dari segala. Kalau kita seorang pelayan Tuhan, anak Tuhan yang dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, harus kudus tak bercacat celah. Apalagi sebagai anak Tuhan, pelayan Tuhan. Juga termasuk saudara orang-orang yang dipilih. Tapi Tuhan katakan dari supaya kamu kudus tak bercacat celah. Saudara sudah kejar itu, sama. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya lahir di kota Solo dan ketika saya masih kecil, kata bapak saya masih berangkang-berangkang. Mungkin sebagian sudah dengar ya, berangkang-berangkang itu lagi merayap-merayap, umurnya mungkin belum ada 1 tahun kan, atau 1 tahun ya. Berangkang-berangkang itu bapak saya lagi betulin apa gitu, tiba-tiba ada kayak galian air, ya, ada galian tanah, galian air itu, airnya cukup dalam. Saya plung masuk ke situ. Bapak saya, nonton mana kok nggak ada? Loh mana? Nggak ada sama-sama bapak itu, kok nggak ada? Di air itu yang dalam itu ada udara. Jangan-jangan di sini nih. Bapak saya langsung masuk ke air, masuk tenggelam, dicari di situ dia. Setelah dia cari, dipeganglah celana saya, diangkat. Saya ada. Setelah diangkat, ditunggingkan ke tanah itu, keluar air banyak. Tiba-tiba saya hidup lagi. Kenapa kok saya bisa hidup lagi? Karena saya sudah dipilih. Yang pilih nggak boleh mati oleh pilih kok ya. Akhirnya saya hidup. Orang Jawa bilang nyawa balen, nyawang yang kembali. Jadi saya besar, kelas 3 SD, saya masih belum terima Tuhan Yesus, masih agama seberang ya. Di pinggir sungai, pas lagi olahraga di pinggir sungai, umur saya saya kelas 3 SD, umur saya kira-kira berapa ya? 10 atau berapa ya kira-kira? Ya kira-kira itulah ya. Saya masih kecil tuh. Saya lihat itu anak itu berenang. Oh, ini tahu aja. Rob itu sudah ngasih Rob itu ngasih tahu. ya. Satu roh gitu lah. Kalau udah awalnya ketawa-ketawa ini ujung-ujung ketawa-ketawa terus nih. Tapi akhirnya tetap ada Pak. Air kenceng banget. Saya lihat, ini kok kawan-kawan saya pada berenang semua.
Dua orang dorong saya dari belakang. Sambil padahal saya udah jauh sekali itu. Dan lucunya saya didorong-dorong itu terus minggir-minggir. Gimana saya tadi nyebur? Saya berdiri di situ lagi. Biasa nggak? Mujizat. Tepuk tangan dong. Akhirnya saya bisa. Loh, saya kok di sini lagi? Tapi saya bedanya nggak minum air. Lucu nggak? Nggak minum air. So, sehat lagi. Kenapa kok saya hidup lagi? Udah 2 kali loh. Karena saya dipilih. Boleh diganggu ini. Kamu nyebur, tetap tak selamatin. Roh Kudus selamatin pakai anak kecil-kecil tadi. Setelah itu tahun 74 keluarga saya pindah ke Jakarta semua. Pindah ke Jakarta semua. Bapak saya tidak membawa ijazah, tidak membawa pengalaman, tidak membawa uang. Anaknya banyak Pak. Hanya kalau saya hitung tuh saya sampai lupa adik saya Pak. Saya anak pertama. Adik saya itu kalau saya hitung tuh bingung saya. Ada 7 atau berapa adik saya? Jadi 8 sama saya. Kan banyak ya Pak ya. Nah, udah akhirnya di bawah Tanjung Priok. Saya masih kecil lah, umur 16-17 lah, tahun 74. Itu miskin sekali. Rambut saya merah, bukan seperti merahnya ibu atau isi itu, bukan itu karena dicat saya karena kena matahari. Kena matahari. Pakai celana pendek, makannya aja susah. Tahu kan Tanjung Priok Celincing, pembakaran mayat sana, itu daerah saya dulu, itu belum diaspal dulu. Saya tinggal di sana. Itu kalau pagi, karena bapak saya kan nggak kerja, bikin gitar nggak laku, bikin gitar dijual nggak laku, mesti ditaruh dulu 6 bulan baru dibayar. Ya kan dulu ya harus makan kan tiap hari. Akhirnya bapak saya bikin apa? Mainan yang tembak-tembakan dari kayu, gitu. Lamtok jual. Aduh, saya itu di Solo nggak pernah malu saya. Akhirnya saya pakai saya pakai topi saya jual, sama bebek kan. Wah malu saya. Saya baru kali ini habis dapat duit saya kasih ibu saya buat masak. Nah besok lagi kalau mama makan lagi gimana saudara Bu? Jualan. Bapak saya, ibu saya punya kain banyak, kain dari Jawa itu digadekan, udah itu dapat uang, setelah dapat uangnya itu buat makan. Bapak saya jual cendol, jual warteg, jual gini nggak laku karena nggak ada orang, kayak di padang gurun, pasir semua di pinggir laut sana, nggak punya kenalan, nggak punya saudara. Kadang-kadang ada orang kasih saudara nasi aking, kalau nasi bekas restoran itu dikasih, kita makan itu. Mandinya loh, ini got digali 1,5 meter, diambil airnya, dibuat mandi. Itu airnya asin hangat gitu ya. Terus kalau kita pakai sabun, nggak punya sabun colek, itu udah biru pakai sabun colek, nggak bisa berbusa, gosok nggak berbusa. Ya bau kecut tapi pokoknya mandi aja pagi saya, mandi terus itu. Tapi mandinya itu sangat sulit ya. Adik-adik saya nggak ada yang sekolahnya keluar, ada yang 5 SD, ada yang kecil nggak sekolah. Saya SMP Pak, SMP tanya dia nggak sekolah saya. Ya saya berpikir saya kalau sekolah lagi wah enak bener. Kalau saya bisa nonton TV itu ke tetangga melihat itu. Kalau odengnya ditutup, aduh selesai. Nggak punya TV kan? Nah, terus saya nggak sekolah, adik-adik nggak sekolah. Melarat miskin sampai aja Jakarta. Kita nggak punya saudara. Kita kecil-kecil semua, termasuk saya paling besar. Akhirnya setiap pagi saya mesti pergi ke pinggir sungai, bukan pinggir ya, ke sungai Kalibaru sana. Sungainya itu kasihan ini ya, muter-muter terus ya. Seperti itu bilang akhirnya saya setiap pagi nyerokin udang di sungai yang kotor, bau. Di situ banyak helikopter itu buang air, WC yang terbang kayak helikopter, jadi bentuknya gini kayu gitu, jadi orang naik itu langsung pret gitu. Saya di bawahnya nyari itu, jam 3 pagi nyari udang. Ya kadang pret udah sedikit nyari udangnya hitam kecil. Saya kasih ibu saya, udah bau nggak masalah. Saya kasih ibu saya, Bu ini saya dapat udang. Ya udah dibikin bakwan. Akhirnya habis sudah saya cari udang, pagi-pagi jam 7 saya jual bakwan ke pelelangan Kalibaru sama adik saya. Bakwan, sedih Pak. Kalau dulu ketemu bapak mungkin saya dikasih gitu sama bapak. Bakwan, waduh malu saya. Ya saya akhirnya dapat bakwan, dapat duit saya
menjatuhin sampingnya orang. Bus. Itu kalau besinya yang 15 kilo kena kepala orang, mati, masuk penjara saya. Sampai 3 kali. Kata ibu saya, kamu ditolong Tuhan Yesus. Gak bisa. Percaya Yesus masuk gereja. Gak mau. Ibu saya selalu, saya gak mau. Dan singkat cerita, saya masuk gereja pagi-pagi, gereja Kalimantan. Saya katakan, ya Allah, saya gak mau nyebut Yesus karena kau bukan Tuhan, karena kau nabi, karena kau manusia. Ya Allah, penyembah. Saya singkat lagi Pak, kalau diceritakan kan itu 40 tahun yang lalu. Berarti khotbahnya 40 tahun. Nah, akhirnya saya ikut KKR di Senayan. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan, percayalah kepada Yesus. Saya bimbang, Yesus dia nggak percaya. Yesus, saya tahu dia nabi, percaya pada Yesus, pasti kamu selamat ini. Nah, yang membuat saya percaya Pak, dia ngomong gini, Yesus itu diumpamakan gini, ilustrasinya, singkong direbus, ya, singkong direbus, dimasukkan dalam lemari, ya, selama seminggu dikasih lagi, keluar menjadi tape. Jadi kalau saudara makan tape sama juga saudara makan singkong rebus. Angkat singkong rebus menjadi tape. Singkong rebus itu dimasukkan lemari, dikasih lagi menjadi tape. Kalau saudara makan tape sama juga makan singkong rebus. Kalau engkau percaya Yesus, sama juga percaya pada Allah. Karena Allah masuk dalam perut Maria menjadi Yesus. Kalau kamu percaya Yesus, sama juga percaya kepada Allah. Beri tepuk tangan. Ngerti nggak? Jadi kalau saudara percaya Yesus, itu bukan percaya Yesus sebagai manusia saja, tapi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Kalau kamu percaya Yesus, sama juga percaya pada Allah. Jangan bimbang. Mungkin di sini yang bimbang, aku kok bisa nyembah Yesus itu Tuhan, Yesus juga manusia. Yesus itu Allah. Allah yang menjadi manusia. Masuk perut Maria. Yes. Dan mujizatnya dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Baru besoknya saya masuk gereja. Setelah masuk gereja, lantas saya dibaptis. Setelah dibaptis, ikut pemuda. Pak, ikut pemuda. Pemuda malam minggu, baru nyanyi-nyanyi 1 lagu 2 lagu. Silakan lampau doa. Loh, kan saya baru percaya Yesus, belum bisa doa, disuruh doa. Nyanyi juga nggak bisa, kentut aja pales. Jadi saya nggak bisa doa, lampau doa di depan umum, anak muda saya doa. Yesus, gemeter saya. Yesus, saya tengok kanan kiri pada ketawa-ketawa semua. Kok nggak ada yang nolongin saya? Ketuanya dulu ya kayak om gini nih. Nggak tega bener ini, nggak mau nolongin saya. Yesus, nggak ada yang nolongin saya. Maksudnya ditolong gitu, udah saya doa gitu. Nggak ditolong sampai selesai. Yesus. Pokoknya habis ini besok gua nggak mau datang lagi. Nggak mau, malu aku. Yesus, amin ya. Kalau pulang besoknya lagi saya nggak mau datang. Kalau sudah jadi pemimpin, menjadi ketua apapun, kalau ada yang lagi kesusahan dalam hal seperti itu mesti ditolong. Bukan ditolong uang saya, tolong mic-nya diambil. Kalau lagi apa ya, gitu ya. Jadi ya, jangan dibiarkan aja, seolah bodoh kan, yang pinter gue kan. Akhirnya saya nggak mau datang lagi. Tapi saya masih ingat, Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, dan mujizatnya dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pokoknya mujizatnya bukan 2000 tahun lalu, kapanpun, sampai saat mujizat terjadi. Saya ingat itu. Akhirnya saya masuk Kristen. Setelah masuk Kristen, itu masih tahun 77 kalau nggak salah. Saya masuk Kristen 77. Kira tahun itu juga kakek saya 7 hari 7 malam tidak bangun, tidak bangun tapi merem, tidak makan, tidak buang air, gini aja. Itu apa? Koma atau apa saya nggak tahu. Koma ya. Itu katanya kalau kakek nanti meninggal, kita akan bawa ke Solo, kita kubur di sana. Sudah didoain berapa pendeta, karena udah Kristen kan, pendeta doain, orang-orang itu udah doain. Tiba-tiba saya dari jauh, Mas, kakek udah mau meninggal loh. Dia 7 hari 7 malam nggak bisa bangun. Mas pulang, doain kakek. Iya, saya dibayar lama, saya pulang sana. Jam 10 malam, sebelum ke saya pergi. Saya kan nggak bisa doa Pak, cuma doain, Roh Kudus, Tuhan Yesus, rohmu mendahului saya.
doa atau tidak. Yang penting kamu connect sama Tuhan. Kalau hidupmu connect sama Tuhan, udah ngomong apa aja kamu dengar Tuhan. Jadi saudara, kalau hidupmu connect sama Tuhan, hidupnya ikutin maunya Tuhan, percaya deh. Belum ngomong aja Tuhan udah kasih. Nah, terus akhirnya kakek saya juga biasa aja pakai udah, oh nggak apa-apa, akhirnya salaman begini. Wah, kamu apa sih toh? Nggak ada apa-apa dong. Lanjut kayak bangun kayak begitu. Tapi sebelumnya saya bilang Roh Kudus mendoli saya Tuhan sama kakek saya. Sudah besoknya lagi hujan besar. Kenceng jam 1 siang hujan besar. Kalau memang saya masih muda tuh ya, masih ya umur 17 lah. Ya, ganteng lah dulu masih ganteng. Rambutnya gini. Kalau udah gitu hujan besar. Kalau memang kau Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang hidup, ini hujan besar. Saya mau tes. Berhenti dalam nama Yesus. Ini benar saudaraku. Namanya kesaksian harus benar Pak ya, nggak boleh bohong ya. Berhenti dalam berhenti terus di tepuk tangan. Berhenti ya. Baru saya percaya bahwa Yesus itu benar-benar Allah. Amin. Yesus itu benar-benar Roh Kudus, benar-benar hidup. Mujizatnya dahulu saya sudah selamat. Akhirnya saya percaya Tuhan. Sungguh-sungguh dan saya luar biasa. Akhirnya saya merasa disertai Tuhan. Akhirnya saya bekerja di suatu tempat di daerah sini Pak, dekat Kemangisan ini. Bawa mobil sopir. Ternyata orang Kristen, orangnya baik bener. Ya nggak usah sebut sukunya, orang nggak sebut orang apa pokoknya orangnya baik bener, baik bener. 101 atau 1001 orang, baik bener. Terus sudah begitu, saya bikin komsel. Setelah bikin komsel besar seperti ini, kata pendetanya, kamu jangan jadi pekerja di saya. Kamu keluar dari saya, kamu buka gereja sendiri. Loh. Terus gimana nih? Oh, kamu buka gereja sendiri, kamu jangan di sini. Loh, saya kan bukan gembala, bukan ini. Dan akhirnya saudara, saya ditabiskan menjadi pendeta di GBI. Ya, di GBI tahun 98 dan saya dilantik juga menjadi gereja. Saya gembala sidang tahun 98. Masih 27 tahun yang lalu, 28 tahun lalu. Itu saya jadi gembala sidang. Habis itu saudara, saya bilang, siapa ini saya? Saya kan nggak mau jadi gembala, tapi mau nggak mau ini domba udah banyak. Akhirnya gembala sidang. Nah setelah itu sudah saya mengembalakan. Di dalam pengembalaan itu, waduh, jemaatnya 20, masalahnya 20. Jemaatnya 20, masalahnya 50. Pak, istri saya kemana Pak? Hilang Pak? Gimana kok tahu istri saya? Lu kan, saya dengar dipukulin, ya istrinya kabur. Sangkanya pergi ke rumah pendeta. Saya nggak tahu. Pokoknya diumpetin nama jemaat saya. Saya umpetin Pak sengaja Pak. Kan udah banyak semua. Pak, anjing saya hilang minta doa. Anjing saya minta doain. Apalagi Pak, pokoknya Pak saya sakit, yang mau cerai itu banyak sekali kita konseling. Nah, sikat terus. Saya sudah melayani Tuhan. Itu di situ di pelayanan saya, yaitu di GBI Cipadu Komplek Perpajakan Pondok Aren. Jadi yang banyak kain-kain itu di situ ada gereja. Itu satu-satunya gereja saya di tengah-tengah orang-orang agama Sampai. Itu ada satu gereja dan ada satu gereja satu lain, dua lah ya. Saya di sana cukup, dan disitulah pelayanan saya begitu nyaman sekali, dan saya menerima Tuhan Yesus dengan dasar Tuhan. Singkat cerita lagi. Efesus pasal 2 ayat 22. Ini sudah ya. Ketika saya bekerja tadi, kamu sudah pendeta ya? Kamu sekolahnya apa? SMP. Oh, kamu sekolah SMP ya? Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kawan kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan. Saya nggak ada pengharapan, kalian saya belum terima Yesus. Tanpa Allah, nggak Allah itu seperti apa di dalam dunia. Tetapi sekarang kamu, ini ayat saya, ketika kamu sudah terima Yesus, ketika saudara sudah terima Yesus, tetapi sekarang di dalam Yesus Kristus, kamu yang dahulu kamu jauh sama kepintaran, jauh sama kekayaan, jauh sama kesehatan, kamu dulu sakit-sakitan, kamu miskin, marah, bodoh, itu dulu
bait suci itu nggak bisa karena masih ada tembok. Untuk kaya nggak bisa saya ada tembok. Untuk bisa sekolah pintar nggak bisa karena ada tembok. Tapi dengan percaya saya kepada Yesus Kristus, tembok itu sudah bertumbuh baru. Tahu nggak saudara? Adik-adik saya nggak sekolah. Itu tiba-tiba adik saya pintar setelah terima Tuhan ya pintar masuk STM, apa tuh ada yang apa sumbang beasiswa, akhirnya adik saya menjadi orang yang bisa sekolah bisa apa dan dipercaya sama perusahaan bisa dan singkatnya adik saya banyak yang berhasil Pak, yang berhasil pokoknya berhasil. Rumahnya banyak dan bagi saya ceritakan. Saya SMP. Kamu nggak sekolah ya? Ya udah kamu sekolah. Saya akhirnya sekolah lagi Pak. Saya sekolah malam. Sekolah malam di Komplek DKI. Sekolah malam di sana. Setelah sekolah malam sudah itu lulus. Ambil SMA, ya. Sudah SMA. Terus kata bos saya, kamu sekolah lagi. Kamu udah pendeta, ambil STH. Waduh, mampu nggak saya? Otak saya bisa nggak? Tapi dulu saya pengen sekolah, pengen kuliah, bisa nggak? Dulu tuh mimpi pengen sekolah, pengen kuliah, bisa nggak? Tiba-tiba saya dikenalkan dengan pendeta William Fagidai. Ya, William Fagidai. Saya dia rektornya di Komplek DKI, dia bikin sekolah teologi itu, cabang dari SAS Semarang, sekolah tinggi Anugerah Aliansi Semarang. Saya kuliah dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Saya kuliah, saya sudah ada SMA, kuliah lagi. Saya rajin pulang kerja saya kuliah, pokoknya baca buku gini-gini sampai jam 10 tiap hari. Akhirnya saya di wisuda, ya berapa ada bapak tuan, ada pendeta, ada gembala sidang, sama-sama kita ke Semarang, 2 bus atau 1 bus di wisuda di Semarang. S1-nya. Dong. Mimpi saya Pak, kok mimpi? Saya pengen kok dan kenyataan. Karena saya sudah dirubuhkan tembok pemisah, tembok kemiskinan. Karena saya sudah dipilih Tuhan. Amin. Dulu saudara siapa? Dulu saudara punya apa? Engkau bisa seperti ini karena Tuhan. Karena kau dipilih dan tembok itu sudah dirubuhkan. Sehingga saudara menjadi seperti ini. Akhirnya saudara, saya kuliah lagi. Saya ambil S2-nya. Wih, ambil S2 bisa. Karena yang menguji nanti dokter-dokter, orang-orang hebat-hebat. Akhirnya kuliah lagi, saya ambil S2-nya. Singkat cerita, saya bisa di wisuda saat itu tahun 2001. Bisa di Semarang ini saya ambil S2-nya, MD-nya di Kemuliaan Bagi. Dulu siapa saya? Sehingga saya bisa diangkat Tuhan. Pengen sekolah, disekolahkan. Ya kan? Pengen makan ini, bisa makan itu, bisa. Kan dulu makannya susah. Karena apa? Seperti Yesus hilang kemiskinan. Percaya Yesus. Jangan bimbang. Yesus adalah Tuhan. Yesus Allah yang menjadi manusia. Ilustrasi tape tadi. Kalau kamu makan tape selalu itu, saya mulai hari ini nggak boleh bimbang. Terima Yesus sepenuh hati. Ya, nggak usah bimbang. Setelah itu Tuhan memberikan sesuatu yang dasar buat saya, yang menurut saya itu kekayaan saya. Yaitu apa, saudaraku? Saudara tahu? Saudara tahu? Saya diberikan kekayaan sama Tuhan. Tahu nggak saudara apa? Pengurapan. Saya dikasih pengurapan sama Tuhan, dikasih karunia, bukan talenta. Karena talenta dengan karunia beda. Dikasih karunia sama Tuhan. Di 1 Korintus itu ada karunia, itu ada 12. Saya dikasih salah satu, yaitu saya dikasih karunia kesembuhan. Nah, oleh sebab itu saya terima karunia itu dan saya pakai sejak 98 ini. Saya menjadi gembala sidang sampai sekarang. Saya melayani berdasarkan karunia. Sudah berpuluh-puluh orang yang mulutnya maaf di rumah sakit 3 bulan 4 bulan ngabisin ratusan juta miliaran, nggak sembuh-sembuh, nggak mati-mati. Pak, saya udah serahkan kehendak Tuhan. Saya doakan. Apa yang terjadi? Mati. Mati. Ya, orang tua udah tua, udah lagi memang sakit-sakitan, udah bisa-bisa orang udah serahkan semua, dokter udah menyerah. Nggak meninggal, udah 3-4 bulan, doakan meninggal. Sudah 6 orang seperti itu. Ya saudara, kalau saya doakan jangan takut mati. Enggak. Tapi yang sembuh juga banyak. Ada ibu di Darmais, udah 6 bulan nggak bisa uang miliaran. Itu pakai selang-selang begini aja, nggak bangun. Pak, doakan istri saya sampai tetes darah penghabisan istri saya pasti ditolongkan. Saya minta Bapak doakan, saya doakan. Ibu, saya sebut namanya, nggak saya sebut. Ibu, dalam nama Yesus,
sudah orang yang sudah masuk ICU, berapa orang yang punya titik, saya doakan hidup lagi. Itu sudah banyak. Yang kanker apa ya? Miom apa ya? Miom itu ada benjolan di sini, ditekan sakit. Kita berdoa dalam nama Yesus, saya angkat langsung berhenti. Orang yang kesurupan berkali-kali, bahkan di tetangga saya dikenalnya pendeta penyembuhan. Jadi mau agama seberang, agama apapun, kalau sakit datang ke saya, kita doakan dalam dan penyembuh terjadi, kesembuhan terjadi. Itu berkali-kali. Kalau yang tangan nggak bisa diangkat, pinggang ini, Yesus sudah merobohkan tembok. Itu mah bagi Tuhan tidak ada mustahil. Di sini ada tangan yang bisa diangkat, yang sakit diangkat sakit. Diangkat sakit. Diangkat sakit ya. Ada yang pinggangnya gini, ada nggak usah malu-malu. Ini waktunya. Kaki kenapa Bu? Digini sakit? Atau gini sakit? Nggak buat jalan bisa tapi sakit. Apa? Jadi nggak ada tangga ya. Naik tangga nggak bisa. Apalagi nggak usah malu-malu. Saya mau kesaksian. Karena di rumah saya itu banyak orang-orang lain iman banyak dan yang tidak punya jodoh, kita doa. Yang nggak punya anak, 3 bulan langsung punya anak. Loh ini benar. Yang punya masalah problem apa, pokoknya Tuhan semua. Kita di dalam ayat tadi Efesus 2 ya, 22. Nah, kita satu ayat lagi atau 2 ayat lagi, Kisah Rasul pasal 3 ayat 6. Nah, kita masuk ke firman ini. Tadi kesaksian udah ya. Jadi intinya saya udah dipulihkan Tuhan begini, dan saya bukan menjadi pendeta yang hebat, menjadi gagah yang besar bukan, tapi saya pendeta yang menurut saya mengasihi Tuhan, sehingga Tuhan mengasihi saya. Yang penting. Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, saudara pasti tahu cerita ini. Emas dan perak, jadi ada orang lumpuh sejak lahirnya di pintu gerbang indah. Ketika Petrus dan Yohanes mau masuk, ada seorang yang lumpuh minta sedekah. Dikatakan, emas dan perak tidak ada padaku, kata Petrus. Tapi yang ada padaku, yang aku punya, aku berikan kepadamu demi nama Yesus bangkit dan berjalan. Aku nggak ngasih kamu uang, orang pengemis yang lumpuh. Tapi demi nama Yesus, lihatlah aku bangkit dan berjalan. Ketika orang yang lumpuh tadi nggak lihat pemberian, tapi lihat Petrus, tiba-tiba bisa bangkit, bisa berjalan, bisa loncat ke sana kemari. Kalau saudara mau mencari kesembuhan, jangan lihat pendetanya. Pak pendeta Lamto nggak terkenal. Pak ini nggak terkenal, yang paling terkenal. Bro, Bu, rohnya sama saja. Roh yang membelah laut dengan rohnya sekarang sama saja. Rohnya Tuhan juga. Jadi artinya apa? Demi nama Yesus orang yang berdoa. Jadi kalau saudara punya iman, mungkin saudara sakit tangannya, ibu kakinya tadi nggak bisa di ini sakit gitu ya. Saudara punya imannya jangan melihat, ini pendeta siapapun yang mendoakan. Dan saya kasih tahu Bu, Tuhan itu sangat sanggup. Imani bahwa Tuhan sanggup. Dan sudah berkali-kali, puluhan kali bahkan ratusan kali. Orang yang sakit apa Bu? Yang tangannya nggak bisa diginiin atau nggak bisa gini, berkali-kali. Videonya banyak sekali di handphone saya, banyak sekali. Tadi ibu tadi yang sakit 1 ya, 2 ya. Ada lagi? Ibu, jangan malu-malu Bu. Oh, di sini. Ada Ibu? Coba Ibu dulu sini. Ibu. Ya. Bisa jalan kalau dipakai. Beri kemuliaan bagi Tuhan dulu. Yang menyembuhkan bukan saya bukan dukun, bukan paranormal, bukan tabib. Saya adalah anak Tuhan yang dipakai Tuhan, yang diberikan karunia. Ibu sakit ya, kurang enak pokoknya berjalan. Apa aja? Pokoknya penyakitnya sekarang ibu terasa nggak enak badan, agak terasa berat ya. Giliang sekarang giliang. Kaki nggak gitu enak begininya. Kaki sih kalau naik tangga, kalau jalan sih masih oke. Arahkan tanganmu, janji ya, nanti kalau udah sakit jangan malu. Ini hanya buat kesaksian, buat mendemonstrasikan kuasa Tuhan bahwa di dalam Yesus ada mujizat.
Enggak. Jangan takut. Dia Kalau ada tangga saya suruh naik tangga sekarang. yang membeberapa ke belakang. Coba sekarang pokoknya pasti beda. Coba jalan dulu, muter dulu, Aman. Betul ya? Saya pusing kan nanti. Enggak, imannya jangan pusing, iman jangan, coba ibunya. Jangan pusing imannya ya, imannya udah sembuh ya. Benar, udah enak kan? Enggak, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, silakan dulu. Nanti aja, nanti naik tangga ya, ada yang jagain nanti naik tangga pulang nanti malah. Dulu ada orang saya doain pakai tongkat, saya doain orang sembuh, tongkatnya hilang pulang. Pulang jemput istrinya orang kurang. Bu, ada yang doain di Manado waktu itu. Bu, ada yang sakit, akhirnya ngambil istri. Ibu tangannya sakit, jangan kemana-mana di situ. Bu sakit stroke. Jatuh. Patah nggak? Patah saya nggak berani loh. Tentukan kamu. Dalam lagi sembuh. Angkat tangan bu, angkat tangan. Just, terus. Oh. Dalam lagi sembuh, diam. Dalam lagi sembuh. Sudah lama nih. Ya, lama ya. Sudah berapa hari? 2 bulan. Lemas. Adik, kalau sakit bilang ibu, kalau sakit bilang. Kalau sakit bilang. Enak bu, enak, bener. Tepuk tangan dulu, enak, bener, enak. Biasanya gini aja, bener. Kayak jongkok tuh, aman. Ayo gini, tuh. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi Yesus itu kalau engkau minta disembuhkan punya masalah keluarga, utang piutang, kalau didoakan imani, jangan lihat orangnya, jangan lihat siapa yang doa, imani bahwa Yesus punya mujizat. Dan berkali-kali orang yang habis dioperasi kanker, harusnya dia itu blank, nggak bisa kenal saudara, nggak bisa kenal suami. Kita berdoa buat dia, matanya kabur. Setelah kita berdoa, apa yang terjadi? Habis dioperasi langsung bisa seger, bisa sehat, bisa jogging, bisa jualan roti. Rumahnya di Cibubur ke sana, Kramat Jati ke sana. Rumahnya jauh sekali. Bapak kapan kesini pak? Nanti bapak saya bikinkan roti. Artinya apa? Mujizat tadi. Yang penting punya iman, jangan bimbang. Imanmu nggak boleh bimbang. Dan kalau saudara melayani suami, melayani Tuhan, mungkin melayani Tuhan apapun di sini, melayani istri, bekerja harus sepenuh hati. Kalau pasal 3 ini ayat terakhir, kalau pasal 3 ayat 23. Jika engkau melakukan sesuatu, lakukanlah dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan. Jadi nggak boleh main-main. Datang tepat waktu. Saya janji dengan Om di pemadam kebakaran jam 3:30 atau 3:30. Tepat 3:30. Om saya di sini. Oh iya. Jadi saya nggak pernah terlambat. Melayani seperti itu. Nggak boleh melayani tunggu dulu orangnya belum kumpul, jangan ya. Jadi melayani harus tepat waktu. Harus semangat seperti itu Tuhan. Jadi kalau saya melayani khotbah seperti ini, saya maaf ya, saya nggak pakai deodoran nggak pakai apa yang buat itu Rexona, nggak pede saya. Tadi berangkat ke sini lupa saya nggak pakai. Waduh, akhirnya berhenti di pasar Koko di warung Madura beli Rexona. Saya oles-olesin, sekarang pede. Ini kuat sampai 12 jam ini. Kalau nggak kuat dong, ini semuanya. Saya dekat bapak itu hari mereka punya apa? Suami bajunya nggak usah harus baru, yang penting bersih rapi. Iya kan? Rapi nggak ada. Jadi kalau melayani suaranya harus keras, yang lain rambutnya acak-acakan. Ya ini harus siap rambut. Jadi Om tadi udah ganteng, suaranya kan bagus tuh. Jadi melayani seperti itu. Dan ini pelayanan saya setiap hari seperti itu. Harus semangat. Ngomong-ngomong semangat. Melayani sepenuhnya seperti itu Tuhan. Kemarin baru sampai dari Bogor. Berapa hari yang lalu saya wirawiri Bekasi, ke Kota Bumi, ke mana tuh? Cibodas tahu Cibodas? Puncak turun Cipanas itu udah 2 kali naik motor, bukan naik motor. Sendiri bapak berdua, bertiga sama Tuhan Yesus.
suplai. Umur saya 66 tahun, nggak ada sakit apa-apa. Jalan kaki, seperti bapak tadi nggak ada jalan kecil pak, saya biasa 1 jam 2 jam jalan kaki, nggak ada sakit apa-apa. Kalau saya pengkhotbah penyembuh, kalau saudara sakit apa? Nama Yesus Kristus, bapak sendiri begitu. Coba dong, semangat. Loh, nggak usah dikejar. Kalau kita dekat sama Tuhan, nggak usah kita kejar. Apapun yang kamu minta, sebelum kamu minta, aku sudah tahu kata Tuhan. Jangan doa bertele, minta ini banyak banget. Saya nggak pernah minta apa-apa. Berapa 2 tahun yang lalu, tas ikat pinggang saya udah jelek. Terus dompet saya udah jelek. Udah 4 tahun saya nggak beli dompet. Akhirnya, wah saya mau beli dompet berapa, beli ikat pinggang berapa, paling udah 30-40 ribu kalau saya beli. Ada orang khotbah di gereja saya. Saudara-saudara, saya ingin memberikan hadiah kepada Pak Pendeta langsung. Sekarang ini hadiahnya, pas saya buka, itu dompet sama apa? Sama ikat pinggang. Dompetnya bagus, pakai bungkusan ini. Luar biasa, saya belum minta, Tuhan gak kasih. Bener. Tuhan, saya punya tas sudah 40 tahun. Saya nggak minta Alkitab. Ini Alkitab saya udah 40 tahun lebih. Dari sejak saya terima Tuhan. Udah, kejadiannya udah loncat ke sana kemari. Udah pada jatuh kemana-mana. Jadi ini udah 40 tahun. Ini saya lem berapa kali. Tapi saya senang banget. Selalu pakai ini. Gak pernah saya khotbah pakai telepon enggak. Tas saya udah 40 tahun lebih. Singkat cerita, kemarin saya ulang tahun, Maret kemarin ulang tahun, tanggal 24. Kasih tahu Pak, untung udah lewat Pak. Kalau enggak kan modus ya. Tiba-tiba jemaat saya ngasih tas sama saya. Saya nggak minta dikasih tas. Tasnya bagus. Bukan tas yang harga 50 ribu. Boleh Pak ya? Pamer dikit Pak. Pak, tepuk tangan dulu dong. Ini di atas 750 ribu. Kulit asli. Baunya bau sapi. Bau sapi sama kandang-kandangnya. Loh ini benar. Saudara sekarang ketakutan, takut miskin, takut dagangannya memang sekarang orang lain boleh minta tolong, boleh menjerit, anak Tuhan tidak pernah mati kelaparan. Burung di udara Tuhan berkati pelihara, tidak pernah dia mati. Singa muda beranak kelaparan, orang yang takut akan Tuhan tidak pernah kekurangan apapun. Saya bukan orang kaya, tapi saya kelihatan kayak orang kaya. Hanya perutnya gede. Gendut. GBI, gendut buncit indah. Bapak ini ngeles aja. Kalau nggak gendut nggak indah. Saya kayak orang kaya, tapi nggak kaya nih. Oh saya belum minta dikasih, minta apa kan? Beras tiap bulan ada yang kasih, legend nggak pernah bayar. Rumah ibadah 750 ada yang kasih. Jadi saya kasih nih karena saya nggak ini pokoknya saya nggak punya anak, tiba-tiba anak saya punya anak ini pokoknya dia bersyukur dikasih rumah ibadah. Tapi sekarang ada diminta lagi gara-gara harganya mahal. Pak saya ambil lagi, ya udah ambil aja nggak apa-apa, nggak usah pusing. Tuhan kehendaki, tapi ingat apa yang sudah kamu ucapkan dan asrahkan bagi dia bilang. Saya nggak pusing dengan rumah ibadah saya, nggak pusing. Sebelum corona, istri saya lahir di Kebun Mangga, keturunannya Janes. Suku Tan Cucin namanya. Marga suka suku. Marga Tan Cucin. Kebiar lama. Saya nikah sama dia. Nikah pada sebelum corona, meninggal dia. Meninggalnya darah tinggi sampai 7 hari dia nggak bisa bangun. Dan akhirnya kita udah doa buat rencana Tuhan. Akhirnya
coba saya bilang saya juga. Maksudnya biar ada pemasukan gitu. Ternyata saya ke Makassar, saya ke Kendari, saya ke mana-mana keliling-keliling itu, saya ngomong saya juga ke Lampung ini. Ada yang nyambut. Kenalan dikenalin, tapi belum ketemu yang pas. Karena baru kenalan minta handphone. Minta beras juga. Anaknya dua, anaknya satu. Wes pokoknya kalau saya itu ada 8, banyak bener 8 orang loh. Betul Pak? Ya maklum ya agak mendingan gitu deh. Banyak yang mau suku-suku apa banyak yang singkat cerita, Tuhan saya capek. Saya nggak bisa begini. Saya umurnya udah 65 tahun waktu itu. Saya kalau seandainya saya mau nikah, Tuhan kasih yang terbaik. Kalau enggak saya nggak apa-apa. Saya nggak mau nikah. Kalau Tuhan kasih saya terima. Akhirnya saya berdoa dengan Tuhan. Sampai aku Tuhan, aku mau menyembuhkan orang, mengusir setan, aku mau menjadi saksi di dia sampai ke ujung bumi. Aku menjadi itu Tuhan. Tapi kalau memang aku harus punya jodoh, Tuhan kasih. Aku nggak mau nyari lagi. Capek. Kalau nyari di Facebook Pak, modus Pak. Mukanya begini ketemu begono. Dikenalin gitu. Minta itulah, minta itulah. Minum kopi yang 20.000. Di mall, minum kopi 20.000 kan murah ya. Yang mahal kan, ini 20.000 saya udah transfer 20.000. Saya 20.000 juga kan 2 orang. Maknya ikut, adanya ikut. Udah 80 hamburgernya. 75. Uang 300.000. Ketemu sih dulu sekali 300.000. Kolektornya nggak ada segitu. Per bulannya nggak ada segitu. Pendeta miskin waktu gitu. Akhirnya saya mengundurkan. Saya nggak bisa. Ada tuh cantik-cantik. Pokoknya saya pilih yang warna putih-putih. Pokoknya cantik-cantik. Itu saya hampir 7 sampai 8. Koleksi saya banyak. Masih ada. Akhirnya Tuhan aku enggak. Kalau Tuhan kehendaki aku menikah. Kalau enggak kan. Begitu saya set. Kan kita mati saya kan kamu berdua jangan bertele-tele. Kiranya kayaknya kamu dengan doamu bertele-tele itu kamu ini. Aku tuh tahu apa yang belum kamu katakan, udah tahu isi hati. Aku nggak mundur. Aku nggak minta jodoh. Terserah Tuhan. Pasti Tuhan dipilih. Pasti Tuhan sama kamu. Aku sendiri, pelayanan sendiri, pikiranku. Aku bang lirik-lirik kalau sini ada yang cantik nggak? Pikiranku nggak terpusat. Aku pergi dan aku kan saya pelayanan pelepasan. Jadi orang kesurupan. Jadi kalau ada kesurupan, panggil saya doakan. Orang yang kemasukan setan panggil saya. Kita tadi saya berhenti dulu, kita ngomong masalah apa tadi yang sebelum ngomong kesurupan. Saya punya apa ya? Nah, doa jangan betul-betul ya gitu. Coba dulu ya. Kesurupan. Tandanya orang diserang setan. Tandanya orang setan. Kalian pelayan dunia apa? Itu jarang mandi. Nah, coba tanya kanan kiri, kamu jarang mandi. Mandi dong, saya dong, saya dong.
boleh kata-kata yang kasar. Amin. Kesembuhan pasti terjadi. Saya berharap banyak yang sakit disembuhkan hari ini. Yang punya utang jangan takut. Utangmu berapa? Catat. Bukan aku yang bayar. Tuhan yang bayar. Kasih. Ada orang di Bekasi tanahnya nggak laku dijual. Bertahun-tahun gitu dijual nggak laku. Hubung nggak laku. Malam tok terembuakan. Tanah saya kalau laku nanti bapak saya kasih komisi. Alah, nggak usah repot-repot lah. Yang penting laku dulu. Saya tidak mengharapkan komisi, yang penting laku dulu. Kalau laku pasti ada komisinya. Saya nggak bilang, bener, saya doakan 1 bulan itu baru bertahun-tahun laku. Itu dijombol padahal. Rukonya laku. Ayo nggak Pak Lampo apa? Rukonya udah laku. Puji Tuhan. Saya nggak bilang mana komisinya? Enggak. Santai aja, santai aja. Santai. Belum. Yang langsung itu saya kenapa jadi ini? Alang-alang ada 8 Bu. Dapat enggak ada? Pak, nomor rekeningnya mana? Iya. Langsung saya dikasih 10 juta. Langsung saya terima. Nah ini baru dapat saya Bu. Saya doakan dari jauh. Kalau nama Yesus bukunya laku. Namanya rezeki kan gak kemana-mana. Sudah Tuhan yang ngatur. Dapat saya 10 juta. Akhirnya saya nanti duitnya. Sekarang saya ingin pergi KKR ke Kendari. Itu memerlukan uang 15 juta. Uangnya saya kumpulkan dari tadi di bapak tadi 10 juta. Dikasih uang apa tadi? Uang doakan rumah tadi. Ada lagi ibu lagi kasih 5 juta. Pas baru mau KKR. Tadi sampai di mana tadi? Kalau kita berdua belum ngomong bang. Saya minta nggak mau Tuhan kalau nggak dari Tuhan. Tiba-tiba saya kenal dengan seseorang pendeta. Bapak ini, Pak saya juga Pak ini Pak. Oh mau nikah lagi. Ya susah Pak nyari yang zaman sekarang nggak gampang ya. Pokoknya kalau ada yang baik itu jarang. Makanya kalau ibu punya istri, ibu punya istri. Bapak punya istri, istrinya baik, sayangilah. Nggak ada istri kayak yang saudara punya. Sayanginya, cintailah. Kalau makan jangan makan jadi makan sate sama kawan-kawannya. Di rumah saya rasem. Di sana berhamburan di rumah nggak berhamburan. Sayangi istri. Dan kalau punya istri yang mau ibadah, mau pelayanan itu berarti istri yang baik. Yang nggak pernah apa tuh mau marah-marah itu. Sayang istrimu. Punya suami yang baik juga sayang istri. Karena ketika kau sayang dengan istri, sayang dengan suami, berkat mengalir. Ketika saya mengatakan Tuhan, kalau Tuhan tidak bisa itu. Ada pendeta mengenalkan saya, Pak ada janda Pak, 3 Pak, banyak amat. Datang ke rumah saya datang ke rumah dia, daerah Saubaran Sono, Tanjung Pasir. Saya datang naik motor, motor dia, motor saya biasa. Jauh berdebu, perjuangan, berjuang sepenuh tenaga. Saya berjuang untuk mencari janda tadi. Ke rumah saya, sampai di rumah dia, Pak, ini ada janda 3 Pak. Apa? Saya kasih 1 dulu. Oh iya. Kamu datang dulu. Saya lihat, ini orang Chinese bukan? Oh ini orang Chinese. Ya, saya paling suka orang Chinese. Ini cantik nggak ya? Kalau masalah cantik relatif ya. Menurut saya cantik, mungkin menurut seorang enggak. Nah, kalaupun nggak cantik masih bisa diservis lah. Masih bisa diketok magic lah ya. Kalau nggak cantik, gua ketahuan ini lecek ya. Ya, maksudnya baik nggak? Saya takutnya nanti dia nggak baik, takutnya menurut gini. Ya pokoknya saya kenalkan. Akhirnya, Bapak mau yang ini apa 2 lagi? Saya udah ini aja lah. Akhirnya tanggal 18 Februari kita kena, terus Mei-nya kira-kira seminggu saya langsung nikah sama dia. Istri saya udah meninggal 7 tahun, suami dia juga udah meninggal 8 tahun. Dan dia orang Chinese. Di samping itu dia mengasihi Tuhan. Saya pendeta loh, gak punya gaji, tapi saya punya berkat. Terus kamu orang Kristen sendiri. Dan akhirnya saya gak minta sama Tuhan kasih istri saya. Menurut saya cantik. Ya. Meskipun dulu cantiknya sebulan sekali ya. Kalau dari saya itu ya lama-lama ya setiap hari cantik lah kira-kira.
Manado kemana tuh saya naik motor berdua. Di sana ada orang-orang agama seberang didoain keliling sampai nginep-nginep saya doain sana keliling. Udah pokoknya sakit apa didoain, yang lumpuh yang apa, pokoknya banyak sekali. Kita keliling kemana, pokoknya jam berapapun tadi seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Melayani, pulang dari sini, Pak ada yang sakit di Priok, pergi saya ke Priok. Jam 1 malam dulu ada yang telepon, Pak ada yang mau dilepaskan orangnya ada di Medan, saya video call di Medan. Jadi saya tidak ada namanya sayang waktu. Kalau saudara saya nggak mau waktu mau diambil Tuhan. Kalau saudara saya uang mau diambil Tuhan. Kalau saudara saya dapat tenaga mau diambil uang. Contohnya saya nggak kekurangan tenaga. Saya tidak kekurangan uang, saya tidak kekurangan uang. Masih tetap sehat. Lebih baik saya mendoakan orang daripada saya didoakan. Amin. Lebih baik kita memberi daripada kita diberi. Amin. Kalau kita diberi berarti kita kekurangan. Kalau kita memberi berarti kita kelimpahan. Harus seperti itu Tuhan. Saya nggak minta Tuhan kasih. Tadi dompet tadi ada yang kasih. Ini dompet ini sabuknya yang baru. Dompetnya ada, cuma dicabut susah karena duitnya banyak. Susah Pak. Percaya nggak Pak? Dompetnya baru, ini baru. Dikasih Tuhan. Saya nggak minta. Di sini kasih. Handphone saya. Ini LCD-nya pada pecah Pak. Periksa Pak. Retak-retak ini pecah ini. Oh, ada kotoran. Ini videonya ada 60 sampai 80. Fotonya ada 1000 lebih. Handphone saya murah belinya bekas 1.300.000 atau berapa tuh? Maksudnya kode lah. Hah? Maksudnya kode ya. Bukan kode Pak. Saya lagi bersaksi. Oh iya. Nanti lihat dulu Pak. Ini belum pernah dengar Bapak ini rumahnya. Tiba-tiba saya, Tuhan, handphone saya ini udah penuh nih Tuhan, lemot Tuhan. Kalau mau buka itu, mana? Ini Pak Gembala, handphonenya dua, bagus-bagus loh. Saya handphonenya bagus-bagus, dua lagi. Saya satu aja lemot gitu ya. Ini kebanyakan foto, itu mesti ada handphone satu lagi. Bukan kode, halo. Sorry. Singkat cerita, setelah saya menikah dengan istri saya dapat 1 bulan, saya naik motor, di kanan tengah, pas naik jembatan tuh, ada orang naik motor, handphonenya jatuh, pang. Saya ambil handphone Redmi 8. Nggak tahu lah, pokoknya baru. Kalau ada nelpon, saya kembalikan, kartunya nggak ada, kan lucu, kartunya nggak ada. Loh, kok nggak ada kartunya, nggak ada handphone, berarti ini milik saya. Saya dapat ini handphonenya nih. Tepuk tangan dong. Baru ini. Dikasih Tuhan. Saya bawa di kantong. Di puncak retret, saya kepleset jatuh. Saya jatuh. Handphonenya keren, punya saya. Handphone yang ini, yang dari Tuhan, juga kendem juga. Saya copot-copotin. Singkat cerita, handphone saya ganti LCD. Handphone ini nggak apa-apa, karena diberi Tuhan. Nggak rusak. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua dikasih Tuhan. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, saya nggak ada modus. Luar biasa, saya nggak modus. Tapi ketika engkau mengandalkan Tuhan, Tuhan kasih pengurapan. Yang membuat saya bangga, saya punya urapan. Sampai sekarang saya punya urapan. Saya diundang orang khotbah di mana-mana, nggak pernah khotbah yang lain. Khotbahnya yaitu tentang kesembuhan, mujizat, pelepasan. 3 itu aja. Saya nggak pengen gereja saya, 1000 orang, 2000 orang. Ya kalau Tuhan kasih nggak apa, tapi saya nggak usah lah. Saya berbeda cukup. Cuman dari dalam diri saya kepingin banget. Saya ingin memenangkan menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung. Saya masih ingin ke Makassar. Saya ingin masih ke mana? Uang saya 15 juta tadi yang dapat dari orang 15 juta tadi Pak. Itu habis untuk apa? Untuk nikah sama dia. Jadi nggak jadi pergi. Padahal itu untuk jalan untuk KKN nanti di sana. Nikah sama dia nggak rame-rame padahal. Buat ngasih pendeta, buat ngasih makan ini, buat ini habis 15 juta. Jadi saya nggak punya uang lagi. Sekarang lagi ngumpulin uang lagi buat KKN. Saya pengen KKN lagi ke Makassar, KKN lagi ke Manado. Saya
Saya udah punya channel, nanti pendeta-pendeta saya udah kenal saya suruh ke sana. Ya nanti tunggu dulu. Dan saya berharap di hari tua saya ingin melayani sampai kedatangan Tuhan. Doakan saya panjang umur, sehat dan banyak berkat, dan saya bisa melayani kemana-mana. Saya bersyukur banget Bapak saya diundang di sini, sehingga saya berkenalan dengan Tuhan Yesus. Dan untuk mengakhiri khotbah saya, sesuai janji saya,